Karena dokter itu. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Pergi ke Jepang beli ketumbar, beli jahenya ke negeri Cina. Sebelum kita nonton konten terbaru dari Nobar, jangan lupa seduh kopinya dan bakar gudang garam merahnya. Mantap pantunnya abangku Haji Gusiennya, apa kabar? Aye bales ye pantunnya. Motong kayu pakai gergaji. Cakep. Lagi motong ketemu Mbak Ulan. Artinya apa, Bang? Bang Gusien emang udah haji, tapi pasti nggak dari umur 2 bulan. Halo warga Nobar yang hobinya download video dulu baru ditonton malamnya. Nice. Ya, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau berataan. Kembali lagi bersama saya Memang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Headshot yang dirilis pada tahun 2016. Menceritakan tentang seorang bocil yang dilatih menjadi mesin pembunuh paling mengerikan di Asia. Namun pada suatu hari dia memberontak dan hampir tewas di tangan ayah angkatnya sendiri. Setelah itu dia bangun dalam keadaan amnesia, tapi di saat yang bersamaan dia diburu oleh polisi dan belasan pembunuh berdarah dingin. Dibintangi oleh Bang Iko Uwais, aktor gelut jagoan kita semua, serta merupakan salah satu film Indonesia yang mendapatkan perhatian di kancah perfilman dunia. Bahkan Headshot juga ditayangkan di Toronto International Film Festival. Cie ilmu pengetahuan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Headshot. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang kepala polisi yang mendatangi sebuah sel isolasi dengan kawalan ketat dari para sipir bersenjata. Rupanya, orang yang berada di dalam sel tersebut adalah seorang penjahat kelas kakap bernama Lee, atau kita panggil saja dia Samidi. Baru mulai udah muncul aja nih si Samidi. Dan karena kebrutalannya selama ini, dia mendapatkan banyak julukan seperti setan laut dan ayah dari neraka. Selain itu, dia juga telah menculik ratusan bocil dari seluruh penjuru Indonesia, lalu menyiksa dan melatih mereka hingga menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Dan gara-gara kejahatannya tersebut, Samidi telah diponis hukuman mati. Di tengah ketegangan antara Samidi dan kepala polisi, seorang napi diam-diam mengambil benda tajam dari sebuah ember dan tidak disangka-sangka, ternyata semua ini adalah rencana Samidi. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun merebut pistol milik si kepala polisi, lalu keluar dari sel dan langsung membunuhnya saat itu juga. Samidi kemudian mengumpulkan para tahanan dan memanipulasi mereka agar mau memberontak dan menghabisi para sipir. Sebagai imbalan, dia akan membantu mereka keluar dari lapas tersebut. Dia lantas membagikan senjata kepada mereka dan tanpa berlama-lama lagi, aksi pemberontakan pun dimulai. Ternyata Samidi hanya menggunakan para napi sebagai tameng supaya dia bisa keluar sendirian. Setelah itu dia mendekati seorang sipir yang masih sekarat dan menghabisinya tanpa ragu. Berpindah ke tempat lain, seorang nelayan bernama Romli sedang menikmati suasana pantai di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, dia melihat jaring ikan yang berada di dekat perahunya. Tapi saat ditarik, ternyata ada seorang pria di dalam jaring tersebut. Sontak Pak Romli pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat.
2 bulan kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang dokter cantik bernama Aileen yang sedang bertugas di salah satu rumah sakit kecil di Batam hingga membuat saya pengen dirawat di sana. Dan kebetulan saat ini dia ditugaskan untuk merawat pria misterius yang ditemukan oleh Pak Romli. Di sini, pria itu terlihat masih koma dengan sebuah luka tembak di kepalanya. Sayangnya, sampai saat ini Aileen belum mengetahui identitasnya. Bahkan, pria ini sama sekali tidak terdaftar di Jukcapil. Oleh karena itu, Aileen pun memutuskan untuk memberinya nama Ismail. Cocok kok. Setelah memberi nama, Aileen menyempatkan diri untuk tidur di sofa sembari menunggu Ismail sadar dari koma. Sementara itu, detak jantung Ismail terlihat meningkat karena dia mengalami mimpi buruk. Dan pada akhirnya, pria misterius itu pun terbangun. Maafin aku. Aku gak mau ngelakuin. Tidak berselang lama, Aileen juga terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut karena Ismail sudah tergeletak di lantai. Dia pun langsung membawa peralatan untuk mengecek kondisinya. Sambil mengecek, dia bertanya tentang identitas aslinya, namun ternyata Ismail mengalami hilang ingatan sementara, yang artinya dia bisa ingat kembali dengan masa lalunya secara perlahan. Tapi untuk sekarang, dia hanya bisa mengingat wajah seorang perempuan yang mengacungkan pistol ke arahnya. Setelah kondisinya sudah membaik, Aileen melakukan MRI untuk melihat isi kepala Ismail. Ternyata di dalam tengkoraknya masih ada peluru yang tertinggal. Dan sayangnya peluru tersebut harus diambil dengan prosedur khusus yang tidak disediakan di rumah sakit itu. Beberapa hari kemudian, Aileen mengantarkannya ke rumah Pak Romli dengan harapan ingatan Ismail bisa pulih sedikit demi sedikit. Ismail pun berterima kasih karena Aileen telah bekerja keras untuk membantunya. Namun, dokter muda itu menyuruh Ismail untuk berterima kasih pada Pak Romli saja, sebab tanpa beliau Ismail mungkin sudah tewas saat ini. Kalau mau berterima kasih, mulai dari dia dulu. Malam harinya kita diperlihatkan dengan sebuah pertemuan antara Samidi dan seorang gangster bernama Anto, tapi bukan Anto fotokopi. Mas, kamu dipanggil Mas. Bukan. Di sini dia membawa seorang pria bernama Bondi yang merupakan makelar senjata paling tersohor di Batam. Tapi saat ini dia sedang komplain pada Samidi karena senjata yang dijualnya itu made in China sehingga memiliki kualitas yang sangat buruk. Bukannya menanggapi protes itu, Samidi malah dengan santainya melahap satu bungkus miamin di depan Anto. Karena kesal, Anto pun langsung memutus hubungan kerjasamanya dengan Samidi dan akan mengganti kerjasamanya bersama Mamat Gunshop. Dan tanpa Samidi sadari, ternyata Anto sudah menyiapkan pasukan di luar tempat pertemuan untuk menghabisi Samidi dan antek-anteknya. Namun Samidi juga sudah menduga kalau hal ini akan terjadi, dan tanpa Anto sadari, anak didik Samidi yang bernama Besi sedang membantai anak buahnya. Sementara itu di tempat pertemuan, Samidi mengerahkan salah satu anak didik terbaiknya yang bernama Rika untuk melibas semua anak buah Anto yang ada di dalam. Meskipun hanya mengandalkan 5 orang saja, tapi anak didik Samidi mampu menunjukkan kalau mereka memang mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Setelah menghabisi semua gangster, Samidi pun langsung membunuh Anto dengan satu gerakan saja.
Melihat itu, Bondi pun kena mental dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ketika Samidi hendak membunuhnya, Bondi tiba-tiba memberikan informasi tentang pria misterius yang ditemukan di pinggir pantai. Mendengar informasi tersebut, Samidi pun mengurungkan niat untuk membunuh Bondi. Dan di sini terungkap kalau Ismail adalah anak didiknya yang paling kuat dan brutal. Namun pada suatu hari dia memberontak sehingga Samidi pun terpaksa menembaknya dan membuangnya ke laut. Tapi ternyata tubuh Ismail terlalu kuat untuk mati dengan cara semudah itu. Jangan bunuh gue. And now you can go to the hospital and check. Samidi lantas menyuruh Bondi untuk pergi ke rumah sakit dan mencari tahu keberadaan Ismail. Di lain pihak, Ismail memutuskan untuk tinggal bersama Pak Romli dan membantunya mencari ikan di laut. Di momen ini, dia sudah menganggap Pak Romli sebagai ayahnya sendiri. Di rumah sakit, Bondi terlihat sedang memaksa para dokter dan perawat untuk mengobati luka tembak di telinganya. Namun karena disuruh antri, dia pun kesal dan hampir menghajar orang-orang di sana. Beruntung Aileen datang di waktu yang tepat. Dia lalu mengobati telinga Bondi dan menyuruhnya pergi setelah itu. Namun Bondi tidak mau pergi sebelum Aileen memberitahunya tentang Ismail. Bahkan dia tidak akan segan melakukan kekerasan jika Aileen tidak menjawab pertanyaannya. Di saat Bondi hendak menghajar dokter itu, tiba-tiba tidak terima dengan kekalahannya, Bondi langsung mengambil sebuah botol lalu memukul kepala Ismail. Seketika Ismail pun hilang kendali dan menggilas sejadi-jadinya. Seandainya Aileen tidak mencegahnya, maka jamet itu pasti sudah pindah alam. Dan karena tidak mau mati konyol, Bondi pun pergi dari sana. Setelah insiden tadi, Aileen meminta Ismail untuk ikut bersamanya ke Jakarta karena yang dia tahu di Jakarta ada rumah sakit yang bisa mencabut peluru yang bersarang di kepala Ismail dan tentunya dia bisa terhindar dari bahaya seperti tadi. Akan tetapi Ismail hanya terdiam memikirkan semua yang terjadi padanya. Selain itu, dia juga takut kalau ternyata dirinya adalah orang jahat. Namun bagi Aileen, dia sama sekali tidak jahat. Buktinya, dia rela terluka demi melindunginya dari Bondi. Sebelum pulang ke tempat masing-masing, Aileen memberikan sebuah handphone sehingga Ismail bisa menghubunginya jika butuh bantuan. Di momen ini, baik Ismail maupun Aileen mulai saling suka satu sama lain walaupun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Saya jadi cemburu nih. Kamu udah gak bisa ngecek gratis lagi deh. Udah, tenang aja. Keesokan harinya, Ismail tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam. Di sini, dia mengingat dirinya saat masih bocil dilatih bertarung oleh Samidi bersama anak-anak kecil lainnya. Tidak berselang lama, lamunannya pun buyar setelah disadarkan oleh Aileen. Rupanya, dia sedang menunggu bus di sebuah halte karena dokter ini akan pulang ke Jakarta untuk sementara waktu. Di seberang jalan ternyata Bondi dan dua anak didik Samidi sedang mengawasinya. Tapi tanpa mereka sadari, Ismail telah mengetahui gerak-gerik mereka. Setelahnya, dia dan Pak Romli langsung bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Aileen memandangi fotonya bersama Ismail dan Pak Romli. Namun bis mendadak berhenti karena dihadang oleh mobil milik anak asuh Samidi. Tanpa basa-basi, anak asuh Samidi langsung menembak mati sopirnya lalu masuk ke dalam bus sambil menanyakan keberadaan Abdi yang ternyata adalah nama asli Ismail. Dengan ketakutan, Aileen yang sedang bersembunyi pun segera menelpon Ismail. Sementara itu, anak asuh Samidi pun dengan kejamnya menembaki semua penumpang. Bahkan mereka juga menodongkan senjata ke anak kecil yang baru saja kehilangan orang tuanya. Melihat itu, Aileen pun keluar dari persembunyiannya dan langsung membela si bocil.
Tidak berselang lama, Ismail menghampiri bus tersebut karena khawatir dengan Aileen. Di sana, dia sangat terkejut melihat mayat-mayat berserakan. Dan seketika dia merasa sangat terpukul saat melihat seorang wanita yang sudah tewas. Awalnya, dia mengira kalau wanita itu adalah Aileen, tapi ternyata bukan. Alhamdulillah. Alhasil dia pun bergegas mencari keberadaannya. Namun sialnya, tim pembersih yang dikirim Samidi sudah sampai di sana untuk membakar para mayat. Mau tidak mau, Ismail pun harus melawan mereka semua. Meski berhasil membunuh mereka, ternyata masih ada jamet yang berada di luar bus. Orang itu lalu melemparkan bom molotov ke arah Ismail dan menguncinya dari luar. Untungnya, dia berhasil selamat dari kobaran api tersebut. Tapi lagi-lagi para jamet menyerangnya secara bertubi-tubi. Pak Romli yang melihat itu pun berusaha untuk menolong. Namun sayangnya dia malah tertembak. Dan tentu saja Ismail tidak akan tinggal diam melihat sang penyelamat disakiti. Naasnya, meski berhasil menghabisi semua pembunuh, dia tidak mampu menyelamatkan nyawa Pak Romli. Ismail pun hanya bisa meratapi kematiannya dengan penuh penyesalan. Lalu di saat dia sedang menangis, seorang polisi datang dan langsung memukulnya. Di sisi lain, Aileen dan anak kecil dari bus sudah berada di bunker milik Samidi. Di sana, Bondi terus mengoceh hingga mengganggu anak asuh Samidi. Dan karena sudah muak, salah satu dari mereka pun langsung menghabisinya. Mereka kemudian memasukkan Aileen dan si bocil ke ruangan yang berbeda. Sontak, Aileen pun berusaha mencari anak tersebut. Namun, Rika memperingatkannya untuk tetap diam. Setelah itu, Rika mengambil dokumen hasil dari tes MRI Ismail lalu menyerahkannya pada Samidi. Melihat semua dokumen tersebut, dia pun mengerahkan anak-anaknya untuk segera menemukan Ismail. Di waktu yang bersamaan, Ismail sedang diinterogasi oleh seorang polisi dengan kondisi tangan diborgol. Di tempat ini, sang polisi menceritakan masa lalu Samidi yang sering melakukan pembantaian di tepi pantai. Dan itulah kenapa dia dijuluki sebagai setan laut dan memiliki khodam Nyi Roro Kidul. Selain membantai, dia juga menculik anak-anak mulai dari usia 6 tahun hingga 12 tahun. Kemudian, dia melatih mereka dan mencuci otak mereka agar setia kepadanya sampai mati. Tapi dia tidak menyangka Ismail yang merupakan anak kepercayaannya justru memberontak. Lalu 2 bulan yang lalu, Samidi sengaja menyerahkan diri pada polisi untuk mencari sosok Ismail. Dia mengira anak asuhnya itu diselamatkan oleh orang lain dan diserahkan ke polisi. Namun ternyata Pak Romli yang baik hati memilih untuk membawanya ke rumah sakit. Mendengar cerita itu, ingatan Ismail pun mulai pulih secara perlahan. Tidak berselang lama, listrik di penjara tiba-tiba padam. Tapi saat si polisi hendak mengeceknya, tiba-tiba anak asuh Samidi itu lalu masuk ke dalam ruang interogasi, kemudian menghampiri Ismail yang masih terborgol. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung menyerangnya saat itu juga. Di sini, otot-otot kebrutalan Ismail mulai kembali ke semula, yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejoet. Dia tidak mengira kalau tubuhnya sekuat itu. Namun saat dia hendak keluar dari sana, anak asuh Samidi yang lain tiba-tiba melemparkan granat.
Tidak tinggal diam, Ismail pun melompat dari jendela dan menembaki mereka semua. Sialnya, masih ada 2 anak buah Samidi yang tersisa dan mereka membawa senapan laras panjang. Jadi mau tidak mau, dia harus melewati mereka terlebih dahulu. Tadi anak didik, ini anak asuh, ini anak buah. Yang bener yang mana? Nyalain lagi lampunya. Abdi. Gua masih mau main. Pintar juga. Setelah menghabisi salah satu dari mereka, kini Ismail berhadapan dengan anak asuh Samidi yang memiliki ketahanan tubuh paling kuat. Loh, jadi anak asuh lagi, tadi anak buah, tadi anak didik. Tapi meskipun demikian, dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan Aileen. Seketika semua ingatan tentang masa lalunya kembali sepenuhnya dan Ismail tampak bersedih sebab kedua pembunuh itu adalah sahabatnya sejak kecil. Dia merasa sedih bukan karena telah membunuh mereka, melainkan karena mereka ingin membunuhnya demi Samidi. Di sisi lain, Samidi menemui Aileen sambil membawa anak kecil yang disekapnya. Dia lantas memberitahu bahwa nama asli Ismail adalah Abdi, yang berarti dia seharusnya menjadi anak yang paling mengabdi dan paling setia kepadanya. Tapi ternyata dia justru menjadi orang pertama yang memberontak. Jika tahu akan seperti ini jadinya, mendingan dulu Abdi diberi nama Umur aja, karena yang namanya Umur pasti nggak ada yang tahu. Setelahnya, dia menghubungi Ismail lewat ponsel milik salah satu anaknya. Kemudian, dia mengirimkan lokasi bunker sambil mencekik Aileen agar Ismail merasa terancam. Sebelum Ismail datang, Samidi menatap sebuah pedang yang patah di depannya. Ternyata, pedang itu adalah senjata yang digunakan Ismail untuk kabur dari bunker dan membunuh sebagian anak asuhnya. Tak lama kemudian, Ismail akhirnya sampai di sebuah sumur yang mengingatkannya ke masa kecilnya, di mana saat itu dia dimasukkan ke sumur tersebut bersama anak-anak lain, lalu dipaksa Samidi untuk saling membunuh. Di saat yang bersamaan, besi muncul di hadapannya.
Dia adalah salah satu anak yang dulu sangat dekat dengan Ismail, bahkan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Dia lantas mengingatkan Ismail bahwa seburuk-buruknya Samidi, dia telah memberikan arti hidup kepadanya dan anak-anak lain. Selain itu, dia juga telah mendidiknya dengan kekerasan hingga membuatnya sangat kuat. Jadi, dia memilih untuk mengabdi kepadanya dan menerima hal tersebut sebagai takdir. Besi kemudian memberi pilihan kepada Ismail antara pergi jauh dari dunia brutal itu atau bertarung dengannya hingga mati. Tentu saja hal ini membuatnya sangat dilema. Di satu sisi dia tidak ingin membunuh sahabatnya sendiri, tapi di sisi lain dia juga harus menyelamatkan Aileen dan juga si bocil. Dan pada akhirnya Ismail pun terpaksa harus bertarung dengan besi. Meskipun sempat unggul, namun besi tidak mampu menghalau pukulan maut dari Ismail yang membuat tubuhnya terluka parah. Dia lalu berjalan menuju pantai untuk mati dengan damai. Dan saat Ismail menyusul, besi sudah tidak bernyawa lagi. Sontak Ismail pun meminta maaf karena harus bertindak sejauh itu. Ketika dia sedang meratapi kematian sahabatnya, Rika tiba-tiba muncul dan langsung menembakinya. Sambil mencari Ismail yang bersembunyi, Rika berkata bahwa Ismail telah memecah belah persaudaraan antara anak asuh Samidi. Mendengar itu, dia langsung keluar dan merebut pistol milik wanita brutal tersebut. Di sini, Rika mengaku bahwa dia kecewa dengan Ismail yang mengkhianati Samidi. Padahal dulu semua anak-anaknya sangat kompak dan selalu bersama di segala situasi. Selain itu, Rika juga mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesal telah menembak kepala Ismail 2 bulan yang lalu. Karena kalau harus memilih, dia pasti akan memilih untuk mengabdi kepada Samidi sebab itu sudah menjadi takdirnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Rika pun mengambil sebilah pisau dan pergelutan pun terjadi. Sebenarnya, Ismail tidak ingin bertarung dengan Rika yang juga sangat dekat dengannya. Tapi apa boleh buat, wanita ini lebih memilih Samidi daripada jalan yang benar. Ketika mereka berdua sama-sama terjatuh, Rika mengatakan kalau dia selalu kagum pada Ismail. Dia kagum karena sejak kecil Ismail selalu menjadi yang terkuat di antara yang lain. Dan 2 bulan yang lalu, dia sebenarnya merasa terpaksa saat Samidi menyuruhnya untuk menembak kepala Ismail. Namun dia rela melakukan itu demi kebaikan Ismail. Jika Ismail mati, maka dia akan terbebas dari dunia yang kelam tersebut. Oleh karena itu, Rika kembali menodongkan pistolnya ke arah Ismail untuk melakukannya sekali lagi. Dia pun memejamkan mata dan menembaknya secara bertubi-tubi. Naasnya, Rika tertusuk pisau karena refleks dari Ismail. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata bahwa sekarang mereka sudah impas. Di momen ini, Ismail hanya bisa terdiam sambil melepas kepergian sahabatnya. Dia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk menghabisi Samidi agar tidak ada lagi anak kecil yang diperlakukan sepertinya dulu.
Sementara itu di dalam bunker, Aileen didatangi oleh seorang penjaga bayaran Samidi. Di sini si Jamet berusaha memperkaosnya, tapi untungnya dia dan si bocil mampu melawan orang tersebut. Aileen dan anak kecil itu lantas mencoba kabur dari bunker sembari menembaki para penjaga. Hanya saja dia tidak bisa keluar karena masih ada banyak penjaga, sedangkan pelurunya sudah habis. Ketika sampai di lorong, dia terjebak karena pelurunya sudah habis. Ia tahu sudah habis, tadi udah ngomong. Beruntung, Ismail datang di waktu yang tepat. Namun, Aileen sudah tidak percaya lagi kepada Ismail. Dia bahkan menodongkan pisau karena takut kalau Ismail akan bertindak sama seperti berdebah lain di bunker tersebut. Melihat itu, Ismail pun berusaha menenangkannya. Dia juga memohon agar Aileen mau membantunya sekali lagi sebab dia benar-benar ingin keluar dari neraka yang diciptakan oleh Samidi. Setelahnya, dia akan hidup seperti manusia normal pada umumnya. Selamatin aku sekali lagi. Usai meyakinkan Aileen, Ismail menyadari kalau Samidi sudah berada di sana. Dan tanpa banyak cincong lagi, pertarungan antara ayah dan anak pun terjadi. Samidi lantas mengatakan bahwa dia sangat kecewa kepada Ismail yang telah membunuh saudara-saudaranya sendiri. Akan tetapi Ismail tidak termakan oleh perkataan tersebut. Dia tahu kalau Samidi sedang berusaha untuk membuatnya merasa bersalah dan mau mengabdi lagi kepadanya. Karena sudah tidak bisa dibujuk, Samidi pun akhirnya mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisi Ismail. My son. Samidi yang sudah tidak sanggup melawan pun langsung kabur dari bunker. Tentu saja Ismail tidak akan membiarkannya lepas dan membantai orang-orang lagi. Tidak mau mati sendirian, Samidi berusaha menarik tubuh Ismail agar tertusuk batang pohon yang runcing. Tapi untungnya Aileen datang dan langsung menariknya. Ismail, lihat aku terus.
Beberapa minggu kemudian, Aileen terlihat sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Setelah tubuhnya pulih, dia masuk ke ruangan di mana Ismail sedang dirawat. Di sana, dia merasa senang karena akhirnya peluru di kepala Ismail bisa dikeluarkan. Dan mulai sekarang, pria yang brutal itu telah resmi menjadi manusia normal. Dan film pun tamat dengan mengharukan. Dari film ini kita bisa belajar tentang banyak hal, terutama pengabdian dan pengorbanan sebagaimana makna dari nama Abdi dan Ismail. Abdi berarti pengabdian, di mana Samidi memberi nama tersebut agar anak asuhnya itu mau mengabdi dan setia kepadanya. Namun semua kejahatan yang dia lakukan membuat sang anak memberontak. Sementara itu, nama Ismail memiliki makna pengorbanan yang diambil dari nama Nabi Ismail. Dia adalah lambang pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Dan di film ini, Ismail rela melakukan apapun demi menyelamatkan Aileen dan keluar dari jeratan Samidi. Artinya, segala sesuatu pasti membutuhkan pengorbanan, seperti bapak-bapak yang rela tidur di luar rumah ketika pulang mancing. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili paguyuban Marimas alias Meriang Adem Panas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.